Ini, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur serta memperbanyak syukur kita atas banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, dan di antara kenikmatan yang masih kita rasakan pada malam hari ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk sesi yang perdana ya, live session ANB Academy, yaitu untuk angkatan 7, dan juga insya Allah di malam hari ini kita akan membahas berkaitan dengan mata kuliah akidah, dan insya Allah akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Rizyan Rakil Hafizullah Ta'ala. Kemudian salat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir kiamat nanti, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan teman-teman ANB Academy semua. Di kesempatan malam hari ini, mohon maaf kami sampaikan, baru kita adakan live session untuk tanya jawab ANB Academy, yang mana pada angkatan-angkatan sebelumnya atau teman-teman semester-semester sebelumnya kita adakan paling cepat itu di pertemuan keempat. Namun Masya Allah ini sudah pertemuan ke-9 dan baru kita adakan live session. Namun harapannya teman-teman tidak mengurangi semangat teman-teman dalam belajar ya. Silakan untuk tetap semangat belajar, dan insya Allah kita akan rutinkan untuk kedepannya mengadakan sesi tanya jawab seperti malam hari ini. Dan insya Allah di malam hari ini kita akan membahas berkaitan dengan mata kuliah akidah, baik nanti akidah semester 1, akidah semester 2, akidah semester 3 maupun akidah semester 4 yang kita kumpulkan menjadi satu, dan insya Allah akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustaz Rizyan Rakil Hafizullah Ta'ala. Dan alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita yaitu beliau Ustaz Rizyan. Izin kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Rizyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, kabar saya baik, Mas Yadino. Gimana kabar antum? Alhamdulillah, insyaallah juga baik Ustaz, walaupun tadi hujan deras ya Ustaz, sempat hujan deras di daerah Jogja dan sekitarnya. Namun semoga tidak menutup semangat terutama bagi para peserta sekalian dan juga Ustaz.
Baik Ustaz, mungkin izin kami langsung sampaikan ya Ustaz untuk pertanyaannya. Namun sebelumnya izinkan kami untuk mengingatkan diri kami pribadi dan juga teman-teman semua untuk yang pertama, mari kita luruskan niat dan hadirkan niat kita perbaiki niat kita niatkan untuk memperbanyak untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, dan dengan niat kebaikan-kebaikan yang lain silakan untuk diniatkan. Dan berikutnya juga kita tidak lupa untuk berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang diterima. Insya Allah di malam hari ini kan terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi yang pertama kami akan fokus untuk membacakan pertanyaan dan insya Allah akan langsung dijawab oleh Ustadz. Dan nanti ada sesi yang kedua, mungkin barangkali sesi terakhir ya, barangkali masih ada waktu, insya Allah akan dilaksanakan sesi pertanyaan secara langsung. Silakan bagi teman-teman nanti yang mempunyai pertanyaan bisa raise hand dan nanti insya Allah kami fasilitasi untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz. Baik, izin kami bacakan Ustadz pertanyaan dari teman-teman semester 1 terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Saya meyakini bahwa Allah Maha Penyayang. Kemudian saya menggunakan make up waterproof dan saya menganggap sah sebagaimana memakai Hansaplast saat luka. Apakah pandangan atau pemikiran seperti ini dibenarkan Ustaz? Mohon arahan dan penjelasannya, jazakumullahu khairan Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terkait dengan pertanyaan seputar apakah benar ketika kita meyakini Allah itu Maha Penyayang, kemudian berarti kita ketika menggunakan make up waterproof itu kita boleh langsung wudhu karena Allah pasti akan memaafkan dan semisalnya. Atau kalau kita pakai Hansaplast atau pakai plester ya, plester yang tidak lewat air atau anti air ya, atau waterproof, itu sebagaimana itu juga dimaafkan. Pertama perlu kita ketahui makna sifat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu yang maha luas rahmatnya, yang sangat besar kasih sayangnya kepada manusia, bahkan kepada makhluk secara umum. Tidak hanya mencakup ya manusia yang muslim, tapi juga orang kafir, dan bahkan mencakup hewan-hewan juga. Artinya apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu dapat kita saksikan dalam keseharian kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menanamkan kasih sayang kepada induk hewan, kepada anak hewannya. Bagaimana kemudian manusia juga diberikan rasa kasih sayang kepada sesamanya. Itu sebenarnya bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada manusia. Demikian pula rahmat Allah kepada orang-orang kafir sekalipun, di mana mereka tidak langsung diazab. Ya, ditangguhkan azab bagi mereka di akhirat, itu juga bagian dari rahmat. Mereka tidak langsung dibinasakan, bahkan mereka diberikan kesempatan untuk bertobat. Sebagaimana kita kalau berbuat dosa nggak langsung diazab, kita mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Ini semua adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dalam perkara syariat juga adalah adanya rukhsah, adanya keringanan-keringanan yang Allah berikan pada kita, sebagaimana kaidah mengatakan ya al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Ini kan diderivasi atau diturunkan dari rukhsah ya dalam agama. Nabi SAW mengatakan innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhsahu. Allah itu suka untuk rukhsahnya dipakai, untuk keringanannya dipakai. Kama yuhibbu ayyu'ta azaimuhu. Sebagaimana hukum asalnya juga Allah suka untuk dilaksanakan. Artinya kalau kita memang bisa melaksanakan sesuai dengan hukum asalnya, ya kita laksanakan. Contohnya kita berdiri dalam sholat, contohnya kita wudhu dan tidak tayamum, itu Allah suka. Tapi ketika kita membutuhkan rukhsah, Allah juga suka kalau rukhsah itu dipakai. Ya, keringanan itu dipakai, Allah suka. Sehingga kita nggak usah ragu ketika kita memang tidak mampu berdiri, jangan dipaksakan berdiri. Ketika kita memang nggak bisa wudhu karena satu dan lain hal, ya nggak ada air, dipaksa-paksa jalan 6 km, 10 km cari air, ya sampai pingsan misalnya, Allah berikan keringanan untuk tidak
wudu dengan air, Allah berikan keringanan untuk tayamum misalnya. Ini karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan dan Allah malah suka kita menggunakan keringanan tersebut. Sehingga kalau memang dalam hal ini seseorang itu tidak bisa melepas perbannya atau tidak mampu melepas plesternya karena dikhawatirkan akan ada mudarat yang lebih besar, misalnya dia luka, sehingga kalau dibuka kena air dia akan tambah parah atau lama sembuhnya, ya maka boleh dalam kondisi semacam itu dia tidak membasuh bagian tersebut atau dibasuh, tapi tentunya tidak akan masuk ke bagian yang di plester dan itu tidak masalah. Ya para ulama membolehkan karena termasuk bagian dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Walaupun tentunya nanti para sebagian ulama mengatakan kalau bagian yang tidak kena wudu berarti dia ditayamumkan. Nanti setelah selesai wudu kita tayamum ya untuk menggantikan yang tadi tidak kita basuh ya. Sehingga kalau dalam kasus yang tadi berarti kaidahnya adalah apakah itu terpaksa atau tidak. Nah dalam hal ini kalau misalnya make up waterproof saya kira itu bukan sesuatu yang terpaksa. Ya. Wah nanti repot, ya nggak apa-apa. Ya, make up itu kan bukan sesuatu yang hajah, dia kan sesuatu yang sebetulnya bukan kebutuhan sebetulnya. Kalau kita kategorikan itu dia kebutuhan tersier gitu ya. Nah sehingga kalau misalnya dia di make up misalnya ya, kemudian dia harus make upnya harus pudar, kemudian nanti di make up lagi misalnya mungkin bagi laki-laki yang mungkin di pengantin gitu ya, mungkin dia di make up misalnya gitu ya, dan harus dibersihkan ya memang harus seperti itu. Karena itu bukan kebutuhan yang mendesak. Beda dengan kalau orang luka dan semisal itu tentunya akan menimbulkan bahaya ketika dipaksakan untuk kena air. Ya maka dalam hal ini sebetulnya kita masuknya ke pembahasan masalah fikih ya tentang kapan kita boleh untuk menggunakan rukhsah, nah, seperti itu. Jadi kalau dalam pembahasan akidah, ya kita yakin bahwasanya di antara sifat rahmah Allah adalah seorang dibolehkan untuk menggunakan keringanan dan bahkan Allah suka. Ya misalnya orang puasa gitu ya, safar gitu ya, dia merasa agak berat misalnya, disunahkan untuk kemudian dia berbuka saja supaya lebih nyaman. Ya kalau dia nggak keberatan ya lebih dianjurkan untuk tetap berpuasa dan semisalnya. Ya semoga dapat dipahami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya. Pertanyaannya, mengapa arti akidah lebih luas daripada tauhid? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya. Jadi akidah itu adalah apa yang diyakini oleh seorang muslim. Dan yang diyakini seorang muslim itu banyak. Rukun iman itu mulai dari iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir, itu semuanya adalah keyakinan. Sedangkan tauhid itu biasanya subjeknya hanya rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Sehingga tauhid itu memang bagian dari akidah. Ya. Padahal akidah itu lebih dari sekedar rukun iman. Kita meyakini hal yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala pun ini adalah iman. Contohnya kita meyakini adanya jin. Ini iman. Ya, akidah. Kita meyakini tentang kisah-kisah di masa lalu. Ini iman. Ya, kita meyakini dulu pernah ada seorang namanya Dzulqarnain yang menaklukkan bagian barat dan timurnya bumi. Kita meyakini dulu ada seorang bernama Sulaiman, seorang nabi. Itu kan berita-berita yang hanya akan didapatkan dengan kita mengimaninya. Dan itu bukan berkaitan dengan tauhid. Ya. Kita beriman dengan adanya Sulaiman, adanya Dzulqarnain, adanya Adam, adanya Musa, dan lain sebagainya. Itu kan tidak terkait dengan tauhid sebetulnya. Dia iman kepada Rasul. Ya, dia iman kepada perkara gaib. Jadi akidah itu sebenarnya sangat luas. Apa yang diyakini seorang muslim, ya, yang menjadi prinsip seorang muslim itu akidah. Dan tauhid itu hanyalah bagian dari akidah, yaitu berkaitan iman kepada Allah, bagaimana kita merealisasikan iman kepada Allah berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti pembahasannya adalah seputar Allah Subhanahu wa taala, ya.
tentang tauhid rububiyah, bagaimana kita meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta dan pemelihara alam. Ya, kemudian kita meyakini bahwasanya yang berat disembah hanya Allah, kita meyakini bahwasanya yang mempunyai sifat-sifat dan nama-nama mulia hanyalah Allah. Subjeknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya seputar Allah Subhanahu wa taala dan itu hanya satu dari 6 rukun iman dan ditambah lagi dengan akidah-akidah yang lainnya di luar rukun iman. Makanya kita katakan dalam materi bahwasanya akidah memang lebih luas daripada tauhid. Dan kadangkala memang kita sudah sampaikan juga, tauhid itu juga dapat dimutlakkan sebagai akidah. Ya, tapi kalau disebutkan akidah dan tauhid, maka akidah lebih luas daripada tauhid, karena tadi tauhid adalah salah satu subjek saja dari pembahasan akidah yang sangat luas. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Apa maksud dari ketika akidah seseorang tidak benar, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan mengenai dari mana dia berasal, mengapa dia diciptakan, dan kemana dia akan pergi setelah kematian. Dan apa maksud dari ia adalah akidah yang pertengahan, tidak berlebihan namun tidak meremehkan. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, kita jawab yang pertama dulu. Kenapa orang kalau tidak berakidah yang benar dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang krusial dalam hidupnya, yang menentukan arah hidupnya. Ya, dari mana dia berasal, kemana dia akan kembali setelah meninggal, itu hanya akan didapatkan dalam akidah, ya, dalam Islam. Kalau kita lihat dalam akidah agama lain, itu tidak memuaskan. Ya. Ada yang meyakini reinkarnasi. Ya mereka punya keyakinan juga tentang bagaimana kalau setelah mati orang kemana, itu ada juga. Ada yang meyakini reinkarnasi, ada yang meyakini selama kita yakin juru selamat kita akan masuk surga, misalnya gitu ya. Ada yang meyakini demikian. Dan itu tidak akan memuaskan. Kenapa? Yang satu kok reinkarnasi, nanti kalau banyak dosa jadi makhluk yang lebih rendah lagi, jadi nanti bisa jadi kecoa, bisa jadi macam-macam ya. Kita enggak, hati kita enggak tenang dengan keyakinan semacam itu. Ya. Atau keyakinan bahwasanya sekarang walaupun kita begini begitu, yang penting kita yakin ada juru selamat, kita pasti masuk surga. Ini juga tidak menenangkan hati. Kenapa? Berarti orang jahat selama dia yakin masuk surga. Ini tentunya menjadi sesuatu yang tidak menenangkan hati. Tapi kalau orang belajar akidah yang benar, akidah Islam, dia akan terjawab semua pertanyaan. Dari mana kita berasal? Ya, Allah menciptakan kita. Untuk apa kita hidup? Untuk beribadah kepada Allah. Kalau di agama lain belum tentu dijelaskan. Kamu hidup buat apa? Mungkin nggak ada. Kalau dalam Islam dijelaskan dengan sangat jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Kita tahu tujuan kita dalam hidup ini, kita tahu. Kalau orang nggak tahu tujuannya, ya, dia cuma tahu tujuan dunianya saja. Saya nanti mau jadi pilot, saya mau jadi ini. Ya. Setelah itu apa? Akhirnya dia kemudian kosong di situ. Dia nggak tahu. Setelah ini kalau saya jadi sesuai cita-cita saya jadi pilot, atau saya jadi presiden, atau saya jadi apa, terus apa? Habis itu apa? Tidak terjawab. Kalau dia nggak belajar akidah yang benar. Tapi kalau dia belajar akidah yang benar, bahwa dia hidup di dunia ini untuk ibadah, maka dia akan mau jadi apapun, mau kemanapun perjalanan saya, mau di stop di mana sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu bahwasanya sepanjang hidupnya dia beribadah. Mau dia di stop hidupnya sebelum tercapai cita-citanya nggak masalah. Kenapa? Ya tujuan saya ibadah kok. Selama perjalanan hidup ini saya ibadah, nggak masalah. Itu bukan sesuatu yang menjadi masalah ketika nanti kapanpun saya mati, itu hal yang tidak masalah. Begitu pula terjawablah pertanyaan ketika seorang sudah mati. Kita kemana? Kalau kita tidak yakin akidah dengan keyakinan yang benar, ya, kalau kita meyakini sesuatu yang salah tentang hari akhir, ya tentu nggak terjawab. Sedangkan kalau dalam akidah Islam jelas, sesudah meninggal kita akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menerima konsekuensi dari perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik, kita akan diberikan pahala. Kita berbuat jelek, kita akan dapat siksaan, diancam dengan siksaan. Ya. Ini akan membuat hidup seorang menjadi terarah, teratur, dan kemudian juga akan tenang hidupnya. Beda kalau akidahnya salah, dia akan tidak punya tujuan, dia juga nggak tahu dia mau ngapain.
Dan setelah dia juga tidak punya motivasi untuk kemudian terus berbuat baik. Karena apa? Di hari akhir ya, dia tidak yakin bahwa saya nanti akan dibalas. Dia tidak yakin akan mendapatkan balasan ya. Pada akhirnya hidup seorang akan menjadi kosong dan menjadi tidak terarah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Yang Ustaz. tadi ada yang satu yang Oh iya, apa tadi? tentang ini Ustaz. Pertengahan tadi ya? Apa maksud dari akidah yang pertengahan, Ya, tidak baik. berlebihan dan tidak meremehkan? Ya, maksud dari akidah Islamiyah adalah akidah pertengahan adalah bahwasanya akan selalu ada sekelompok orang yang akidahnya itu ekstrim, yaitu berlebihan atau bahkan meremehkan. Contohnya akidah Islam terkait dengan misalnya Isa bin Maryam. Ada sekelompok manusia yang berlebihan terhadap Isa bin Maryam, yaitu kelompok Nasrani. Ya, yang harusnya Isa adalah seorang nabi, tapi dipertuhankan. Berarti berlebihan. Tapi ada juga sekelompok orang yang meremehkan sampai ya tidak mengakui Isa bin Maryam itu orang-orang Yahudi. Ya, mereka bahkan menuduh Maryam berzina dan lain sebagainya. Ya. Ini kedua kubu ekstrim yang Islam tidak di dua-duanya. Akidah Islam di tengah-tengah. Bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan Rasulnya. Bukan Tuhan, bukan juga sesuatu yang kemudian diremehkan seperti orang-orang Yahudi yang meremehkan para nabi mereka dan bahkan membunuhi para nabi. Kontras ya, tapi Islam di tengah-tengahnya. Inilah maksudnya pertengahan. Demikian pula dalam masalah yang lain, ya, akidah tentang misalnya tentang sahabat Nabi, ya. Akan ada orang ekstrim menghina sahabat, mencela sahabat, mengkafirkan sahabat, ya. Akan ada orang juga yang mencela para terlalu berlebihan misalnya, ya. Itu selalu ada. Ada orang yang misalnya dalam pengkafiran, ada yang berlebihan dalam bermudah-mudahan dalam mengkafirkan, itu orang-orang Khawarij. Ada pula orang-orang yang terlalu menggampangkan, sehingga wah ini walaupun kayak gini nggak kafir, walaupun sujud sama berhala nggak kafir, walaupun ini yang penting keyakinannya benar, dia mau sujud sama berhala pun nggak kafir. Ya. Mau dia misalnya ngadep berhala, iktikaf di depan berhala gitu ya, sambil bersila gitu ya. Oh itu nggak masalah. Nah, itu juga meremehkan ya. Nah, tapi kalau Islam pertengahan itu nggak boleh. Tapi kalau untuk mengkafirkan juga kita tidak semudah itu. Nah, itu maksudnya pertengahan. Jadi akidah Islamiyah, lebih tepatnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itulah akidah yang pertengahan, di mana dia berada di tengah-tengah ketika ada yang ekstrim yang berlebihan ataupun ekstrim yang meremehkan. Dan itu banyak contohnya. Dalam masalah takdir pun iya, ada yang mengaku, ada yang menafikan takdir sama sekali, ada yang sisi ini adalah terlalu bergantung dengan takdir sehingga dia menganggap dia nggak punya pilihan. Itu juga sama-sama ekstrim. Tapi akidah Islamiyah yang benar adalah dia mengakui adanya takdir, tapi juga seorang itu juga punya pilihan dalam hidupnya, dan lain sebagainya. Ya, itu mungkin bisa lebih diperdalam ketika nanti di akidah 4 akan ada pembahasan yang mungkin lebih mendalam tentang hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah 4 manhaj, mungkin maksudnya mazhab ya Ustaz ya, yang kita ketahui itu dapat berarti juga mengikuti pemahaman para salafus saleh? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. 4 mazhab itu adalah mazhab fikih, ya. Dan fikih ini secara umum berbeda dengan akidah. Fikih itu terkait cara ibadah, ya. Cara wudu, cara sholat, apa saja yang batalin wudu, ya, apa saja yang membatalkan sholat, ya, dan lain-lain itu fikih, ya, fikih ibadah. Apa yang dibahas dalam mazhab itu adalah fikih. Sedangkan dalam masalah akidah, 4 mazhab mereka semuanya adalah salaf. Mereka sendiri adalah salaf. Karena apa? Salaf itu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dan imam 4 mazhab itu adalah semuanya tabi'ut tabi'in. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal itu semuanya tabi'ut tabi'in. Bahkan Imam Abu Hanifah itu sebagian ulama menyebut beliau tabi'in. Karena pernah bertemu dengan Anas bin Malik, pernah bertemu dengan sahabat ketika Imam Abu Hanifah masih kecil. Ya. Ala kulli hal, mereka semuanya adalah salaf. Akidah mereka tentunya adalah akidah salaf. Karena akidah-akidah yang mulai muncul setelah salaf itulah yang kemudian sesat. Contohnya akidah-akidah ya
Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, Mu'tazilah itu mereka berkembang pesat setelah masa tabi'ut tabi'in. Di masa sahabat tabi'in dan tabi'in sudah ada tapi belum berkembang pesat. Ya, baru mulai muncul. Dan mereka imam madhab termasuk ya golongan orang-orang yang berpegang pada manhaj salaf, pada akidah salaf. Di mana dalam masalah tauhid mereka sesuai dengan akidah para salaf, dalam nama dan sifat Allah mereka sesuai dengan akidah para salaf, dalam masalah yang lainnya pun mereka sesuai dengan akidah para salaf. Jadi kalau kita merujuk kepada imamnya, para imamnya, ya imam 4 madhab tadi, maka mereka adalah berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berakidah salaf. Ya mereka bermanhaj salaf, karena mereka sendiri adalah para salaf itu sendiri. Tapi kalau kita bicara pengikutnya ini sampai sekarang pun ada. Pengikut madhab Hanafi tidak semuanya bermanhaj salaf. Pengikut madhab Maliki sama, madhab Syafi'i sama, madhab Hambali pun tidak semuanya bermanhaj salaf. Karena yang diikuti pada 4 imam itulah fikihnya. Bagaimana mereka berdalil dalam masalah fikih, dalam masalah ibadah. Tapi kalau dalam masalah akidah, ada yang mengikuti imamnya, yaitu mengikuti akidah imam yang 4, ada yang tidak ikut akidah imamnya. Contohnya dalam madhab Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i akidahnya akidah salaf. Ya. Izin bertanya Ustaz, jika dilarang buat buang hajat pada lubang di tanah, bagaimana solusinya jika sedang ada di hutan atau tempat yang semisalnya? Karena biasanya seperti pendaki itu menggali lubang di tanah dulu untuk membuang hajatnya. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini mungkin bukan pertanyaan akidah ya, tapi ada nyambungnya juga. Jadi yang dimaksud dengan dilarang membuang hajat di lubang itulah lubang alami, lubang yang digali oleh hewan-hewan, yang itu biasanya menjadi tempat tinggal hewan ataupun jin. Ya, jadi bukan lubang yang kita buat sendiri, bukan. Itu lubang yang alami yang memang sudah jadi tempat tinggal mereka. Ya kalau baru kita gali kan belum jadi tempat tinggal ya. Baru banget kita gali hanya untuk buang hajat, itu bukan termasuk dalam hadis yang dimaksud tentang larangan membuang hajat di lubang. Jadi lubang yang kita buat itu bukan ada masalah ya. Memang harusnya kita buat lubang untuk kita kemudian buang hajat, kemudian kita tutupi. Karena memang dilarang untuk buang hajat di tempat orang-orang lewat. Ya, kalau misalnya kita agak menjauh dari jalan, tapi mungkin khawatir baunya akan tetap mengganggu, harus digali untuk di situ kemudian ditimbun supaya tidak mengganggu orang yang lewat di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Terkait materi kelima, yaitu sebab-sebab penyimpangan akidah. Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa salah satu yang menyebabkan adalah berlebihan terhadap orang soleh. Apakah ada batasan bagaimana maksud dari berlebihan ini? Karena terasa sangat tipis dengan kebiasaan yang saya lihat, semisal menggantungkan gambar atau foto orang soleh. Apakah semua foto orang soleh yang digantung ini tergolong dalam berlebihan? Dan jika ada orang terdekat dengan usia yang lebih tua dari kita melakukan hal ini, bagaimana cara untuk memberitahukannya? Mohon arahan dan penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya. Yang dimaksud dengan berlebihan adalah memperlakukan tidak semestinya. Itu definisi yang mungkin paling mudah ya. Yang seharusnya seperti apa, tapi dia malah melebihi itu namanya berlebihan. Contohnya misalnya terkait orang soleh. Orang soleh itu harusnya kita perlakukan apa sih? Kalau kita mau nyari berkahnya misalnya dari orang soleh, apa yang mau kita cari berkahnya yang sesuai syariat? Pertama, kita meneladani orang soleh tersebut. Kalau kita lihat orang soleh, maka yang kita lakukan adalah pertama kita mencintai dia, karena itu bentuk al-wala wal bara ya. Kita cinta kepada orang yang taat kepada Allah dan kita benci kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Kalau orang soleh dia taat kepada Allah, kita cinta kepada dia. Semakin soleh orang itu, semakin cinta kita kepada dia. Makanya kita sangat cinta kepada para sahabat Nabi SAW karena mereka ada orang yang sangat soleh. Ya, kita cinta dengan para sahabat dan juga orang-orang soleh. Ini yang pertama, cinta. Yang kedua adalah meneladani mereka. Ya, orang soleh itu adalah orang-orang yang patut untuk diteladani. Sehingga di antara sikap yang benar adalah kalau dia misalnya orang soleh, kita coba tiru dia.
ya, kita mencoba lebih soleh seperti dia. Yang ketiga adalah orang soleh juga kita doakan. Bahkan dalam sholat kita mendoakan orang soleh, ya. Assalamualaikum wa ala ibadillahi as-solihin. Ya. Semoga keselamatan bagi kami dan juga bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Kita doakan mereka. Bukan kita minta doa ke mereka ketika mereka sudah mati. Ya. Tapi kalau kita minta doa ketika mereka masih hidup, itu hukumnya boleh. Sebagaimana ini dilakukan oleh para sahabat, di mana mereka minta didoakan, ya. Bahkan ketika Umar radhiyallahu anhu ingin istisqa, ingin minta hujan, maka dia minta tolong kepada Al-Abbas, paman Nabi SAW, untuk mendoakan istisqa-nya. Jadi meminta doa itu boleh ketika orang itu masih hidup. Nah, itu diantara hal-hal yang masih dibolehkan dan bahkan dianjurkan. Tapi di luar itu berarti berlebihan. Contoh sudah meninggal, dimintai doa. Ya, itu berlebihan. Kenapa? Nggak bisa dimintai doa lagi, sudah meninggal. Ya, tidak bisa mendengar. Ya, dan kalaupun mendengar tidak bisa memenuhi apa yang kita minta. Itu satu. Yang kedua adalah tadi mengagungkan terlalu berlebihan, melebihi kedudukannya. Orang soleh kedudukannya tinggi, tapi jangan sampai kita tinggikan seperti misalnya orang Nasrani meninggi-ninggikan Isa bin Maryam. Kata Nabi SAW, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Janganlah kau berlebihan kepadaku sebagaimana orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam. Kita tahu Nabi itu sangat mulia, manusia paling mulia di muka bumi. Tapi Nabi sendiri mengatakan, walaupun ya dengan kedudukan beliau yang sangat mulia dan tinggi, jangan berlebihan kepadaku. Ya, jangan minta doa kepada Nabi ketika Nabi sudah meninggal, ya. Jangan kemudian menganggap Nabi seperti Tuhan, yang bisa mengabulkan semuanya, yang bisa mengetahui semua yang gaib. Itu kan berlebihan. Nabi tidak pernah bisa mengetahui yang gaib kecuali yang Allah wahyukan kepadanya. Nabi juga tidak bisa melakukan segala hal. Ya, Nabi juga minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ini bagaimana kita melakukan orang soleh dengan benar. Sehingga kalau yang dicontohkan tadi di mana? Contohnya adalah misalnya menggantungkan gambar termasuk berlebihan. Buat apa? Nah, kan gitu ya. Buat apa? Kalau dia masukkan sebagai jimat, nggak pernah ada dalilnya menjadikan foto orang soleh sebagai jimat. Berkahnya orang soleh itu adalah ada pada ketika dia masih hidup. Ya, dia mendoakan kita, itu adalah berkahnya. Dia bisa kita contoh, bisa kita teladani, itu adalah berkahnya. Ya. Tapi kalau sudah meninggal, ya sudah. Ya. Nggak ada yang bisa kita ambil lagi dari orang soleh itu. Kalau kemudian fotonya dijadikan sebagai jimat, maka ini berlebihan. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, at-tamimatu syirkun. Ya. Menggantungkan jimat itu adalah bentuk kesyirikan. Karena dia menganggap ini akan membawa keberkahan, keberuntungan, padahal Allah tidak pernah menurunkan dalilnya untuk itu. Ya, jadi kalau ada yang gantungin foto, ini ditanya fotonya buat apa? Kalau mungkin dia, wah gitu, ini mau jadi teladan kita, ini supaya saya ingat terus. Enggak perlu. Dan itu termasuk talbis, iblis. Ya, bagaimana iblis menyesatkan kaumnya Nabi Nuh, diawali dari cara-cara seperti itu. Ketika orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh, kemudian meninggal, maka orang-orang membuatkan patung, tapi alasan mereka adalah supaya kita bisa meneladani mereka. Ini orang soleh, ini inspirasi kita. Kita buatkan patung supaya orang selalu ingat dengan mereka, dan kita bisa meneladani kesolehan mereka. Tapi ternyata generasi berganti, mereka sudah lupa dengan tujuan awal. Ya, sudah lupa ini ada patung, oh ini orang soleh. Ya, akhirnya apa? Diagung-agungkan dan akhirnya disembah. Sehingga setan mengatakan wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa yauqa wa nasra. Janganlah kamu tinggalkan penyembahan terhadap orang-orang soleh ini, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Itu nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh, yang awalnya hanya niatnya adalah dibuatkan patung supaya dikenang. Jadi inspirasi kebaikan, inspirasi kesolehan. Sama kan? Dipajang, ternyata mau jadi inspirasi, ternyata jadi jimat. Nanti lama-lama kalau sholat di ke hadapannya itu semua adalah bentuk berlebihan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan masih bersambung. Ya. Terkait meminta tolong, Ya. bagaimana dengan konsep tawasul dalam Islam? Apakah diperbolehkan? Dan apabila diperbolehkan, bagaimana batasannya? Ya, tawasul ya dalam Islam dianjurkan. Ya, Nabi SAW mencontohkan bagaimana cara tawasul yang benar.
Yang pertama tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Ya, kita boleh minta doa, minta didoakan oleh orang yang kita anggap lebih mustajab doanya. Boleh. Itu termasuk tawasul. Ya. Sebagaimana tadi Umar minta tolong kepada Al-Abbas. Ya. Kemudian juga Umar ya dititipi untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Ya. Itu boleh. Kita tawasul melalui mereka ketika masih hidup. Ketika sudah mati, maka ini bukan tawasul yang syar'i karena tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bisa tawasul dengan amal soleh, sebagaimana kisah tentang terkurungnya 3 orang di gua. Ya, ketika mereka berlindung di gua, ternyata pintunya tertutup, mereka nggak bisa keluar. Akhirnya mereka punya ide, mereka menceritakan amal soleh mereka yang mereka anggap itulah amal soleh yang ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan amal soleh itu akan menyelamatkan mereka. Maka ada yang bercerita tentang bagaimana dia menjaga orang tuanya semalam suntuk, ya, untuk memberi minum kepada orang tuanya. Ada yang diajak sudah sempat mendapatkan wanita cantik untuk berzina, akhirnya dia sudah sangat dekat sekali dan hampir di depan mata dan tidak ada lagi penghalang, dia merasa takut kepada Allah. Ya. Dan yang ketiga ada yang dia dititipi harta, dia jaga terus sampai berkembang, sampai hartanya banyak banget, tapi ketika orangnya datang mencarinya, ya karena dia itu ada hak dia yang harus dibayarkan, maka dia serahkan semua harta yang sudah berkembang itu kepada dirinya, karena itulah harta yang dia miliki yang sudah dikembangkan, dan dia kehilangan semua itu, dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu Allah menyelamatkan 3 orang ini. Maka boleh kita misalnya, ya Allah, ya kita boleh menceritakan dalam doa kita, ya Allah saya begini-begini, yang kita yakin itu adalah ikhlas untuk Allah, kita ceritakan kepada Allah, walaupun Allah Maha tahu tentunya, tapi kita ceritakan, kita ingin amal soleh ini menjadi sebab dimudahkannya doa kita dikabulkan, maka ini termasuk tawasul yang juga dibolehkan. Nah, selebihnya dari itu tawasul kepada orang mati, kepada kepada benda-benda, itu semua adalah tidak ada dasarnya dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Salam. Apakah dalam Islam ada konsep baiat kepada ulama atau mohon maaf. Apakah dalam Islam ada konsep baiat kepada ulama dalam kelompok tertentu? Dan bagaimana Islam melihat hal ini untuk masa sekarang? Dan apakah ada batasannya? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Baiat itu artinya janji setia. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan, man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam kondisi di lehernya tidak ada kalung baiat, maksudnya dia tidak mau membaiat siapapun sebagai pemimpin, maka dia mati dalam kondisi matinya orang-orang jahiliyah di masa lampau, di mana mereka orang-orangnya nggak mau diatur, nggak mau punya pemimpin, mereka maunya sendiri-sendiri. Itu cara orang jahiliyah yang Nabi katakan, kalau kalian seperti itu berarti kalian seperti mereka kalau mati nanti. Sehingga baiat ini berkaitan dengan pemimpin. Ya. Adapun kepada ulama tidak ada dasarnya. Karena kita tidak diwajibkan untuk ikut ulama tertentu. Dalam hidup kita tidak diharuskan untuk kemudian setia pada satu ulama tertentu. Ya, kalau dia berpendapat, kita harus ikut pendapatnya misalnya. Itu nggak ada dasarnya dalam Islam, tidak pernah dicontohkan juga oleh para salafus soleh. Baiat yang benar adalah baiat kepada pemimpin yang mengatur urusan kita, yang nanti dia juga menjadi pelindung kita ketika ada musuh, dialah yang akan mengerahkan pasukan untuk melindungi rakyatnya. Ya. Itulah pemimpin kita yang kita wajib berbaiat kepadanya. Adapun baiat-baiat yang diberikan kepada syekh-syekh, tarekoh-tarekoh semacam itu semua adalah baiat-baiat yang bid'ah yang tidak ada dasarnya dari Nabi SAW dan juga para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian kita lanjut untuk semester berikutnya Ustaz. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum mengantar jenazah dengan prosesi selain Islam, seperti misalkan prosesi militer? Apakah hukumnya diperbolehkan? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Wallahu alam, ya, saya belum pernah mendapati fatwa ulama berkaitan dengan hukum
menyelenggarakan upacara atau prosesi ya, mungkin penyemayaman jenazah gitu ya. Ada penghormatan tertentu, kemudian ada, saya kurang tahu militer seperti apa, mungkin ada nyanyinya, ada nembaknya dan sebagainya, mungkin ya saya kurang paham. Yang jelas kita tahu bahwa ada upacara-upacara semacam itu untuk penghormatan terakhir kepada jenazahnya. Wallahu alam ya, tentunya yang lebih tepat adalah menyelenggarakan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, yaitu Nabi SAW mengatakan asri'u bil janazah, percepatlah mengurus jenazah. Nah kalau yang seperti ini tentunya akan memperlambat ya. Kalau harus di sini dulu, disemayamkan di sini, dihormati di segala macam, ini adalah prosesi yang tidak urgent untuk jenazah tersebut. Kalau Nabi dulu SAW, dulu beliau sampai hampir 3 hari itu baru dikebumikan karena ada yang urgent, yaitu pemilihan khalifah. Dan selain itu juga Nabi yang nyolatin banyak. Nggak bisa nyolatin Nabi SAW. Ya, sehingga sampai tertunda pemakamannya. Tapi kalau di masa sekarang ada yang seperti itu kan sudah nggak ada lagi ya. Sehingga urgensi untuk melakukan upacara seperti itu sudah nggak ada lagi. Karena itu tidak ada, beda dengan misalnya ini yang sholat jenazah banyak, atau misalnya oh ini ada urusan penting, kan itu seremonial ya. Sehingga walau ta'ala alam, tentunya kalau dari sisi dianjurkan atau tidak dianjurkan seperti itu. Kalau memang kita bisa untuk tidak melakukan, kita tidak lakukan. Tapi apakah haram? Wallahu alam. Ya, saya tidak bisa berfatwa dalam masalah ini. Saya harus mencari fatwa dulu untuk masalah tersebut. Ya, yang jelas seremonial itu tidak sesuai dengan anjuran Nabi untuk mempercepat proses jenazah. Apalagi jika ditambah dengan misalnya nyanyi-nyanyi. Ini nggak sesuai dengan Islam. Jenazah dinyanyikan dulu di ini ya, diiringi musik. Nah, itu semua tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, tapi kalau mungkin dalam artian disemayamkan untuk kemudian didoakan, ya mungkin saja itu masih dibolehkan. Ya, karena tidak ada unsur terlarang di situ. Kadang-kadang ada yang dia pejabat tertentu sehingga memang sudah SOP-nya mampir dulu ke kantornya atau ke gedungnya misalnya gitu ya, sebentar, tidak ada upacara yang macam-macam ya, baru kemudian dilanjutkan ke kuburan. Mudah-mudahan yang sederhana seperti tidak masalah, tapi kalau ditambah dengan yang beraneka ragam ritual itu dikhawatirkan itu termasuk menyelisihi sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Mengapa rukun iman hanya amalan hati saja, sedangkan amalan zahir dinamakan rukun Islam? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Rukun iman itu memang berkaitan dengan keyakinan. Karena iman itu artinya yakin. Ya, beriman salah satu maknanya adalah meyakini. Ya. Sehingga dalam hadis disebutkan bahwasanya dalam hadis Jibril ya, ketika Nabi SAW ditanya, akhbirni anil iman, ya jelaskan kepadaku tentang iman, maka kata Nabi SAW, ya al imanu antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Di bagian tersebut telah tersebut 6 rukun, atau rukun itu artinya pondasi atau pokok ya. Pokok iman, yaitu iman kepada Allah, yaitu segala keyakinan berkaitan dengan Allah, kemudian iman kepada malaikat, segala keyakinan berkaitan dengan malaikat, ya tentang adanya malaikat, tugas-tugas malaikat, ya. Kemudian iman atau keyakinan terkait dengan kitab-kitab, ya meyakini adanya kitab terdahulu, Zabur, Taurat, Injil, ya meyakini adanya Al-Quran, meyakini bahwa Al-Quran kalamullah, ya, semua terkait dengan keyakinan. Begitu pula nanti iman kepada Rasul, meyakini adanya Rasul-Rasul terdahulu, ya dari zaman Nabi Nuh sampai sekarang, sampai Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian iman kepada apa? Hari akhir, meyakini adanya hari akhir nanti setelah kematian, ya kemudian nanti adanya akhirat, adanya surga neraka. Kan keyakinan. Apa yang mau diamalkan? Ya amalan hati. Ya, makanya iman berkaitan dengan
keyakinan, termasuk tentang takdir. Itu juga keyakinan kita. Kita meyakini Allah telah menetapkan segala sesuatu, Allah telah takdir Allah telah tetap, ya tidak mungkin bisa diubah lagi. Itu kan keyakinan juga. Apa yang kita yakini dalam hati kita. Ya, jadi intinya iman berkaitan dengan apa yang kita yakini. Kalau Islam memang dalam apa yang disebutkan Nabi tentang Islam itu semuanya amal zahir. Contohnya ketika Nabi SAW ditanya, akhbirni al-Islam, apa jawaban Nabi? Ya, anta syahada alla ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Ini kan perkataan, amalan zahir, yaitu bersaksi, menyebut kalimat syahadat. Wa tuqimus shalah, engkau menegakkan shalah. Wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat. Itu kan juga perbuatan badan semua. Salat zahir, menunaikan zakat juga zahir, ya. Wa tasuma Ramadan, engkau puasa di bulan Ramadan juga amalan zahir. Wa tahujjal bait, engkau haji juga itu amalan zahir. Ya, sehingga dari sini kita bisa simpulkan iman berkaitan dengan keyakinan, Islam berkaitan dengan amal zahir. Dan ditambah lagi dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat, Allah Ta'ala mengatakan, ya, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan, kami telah beriman. Ya, mereka mengklaim kami telah beriman. Ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, janganlah katakan kau beriman, tapi katakanlah engkau telah berislam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke hati kalian. Artinya kalian itu baru mengajarkan amal-amal zahir. Kalian baru sholat, kalian baru zakat, tapi kalian itu iman itu belum masuk. Artinya Islam itu berkaitan amal zahir yang kelihatan. Ya, bahkan orang munafik pun ketika dia menampakkan Islam, dia diperlakukan seperti orang Islam. Karena namanya iman itu di hati, nggak kelihatan kadang. Makanya Nabi juga tidak semua orang munafik Nabi ketahui dia munafik. Ada yang Nabi tahu dia kelihatan, kemunafikannya kelihatan. Ada yang nggak kelihatan. Karena itu amalan hati. Iman itu amalan hati. Kalau Islam itu amalan zahir, kelihatan. Orang sholat bersama kita nggak boleh kita bunuh. Nabi ketika Umar minta izin untuk membunuh Abdullah bin Ubay, enggak, jangan. Dia sholat bersama kita. Kalau dia orang sholat yang mengerjakan amal-amal zahir kita bunuh, nanti orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Ya, jadi Islam berkaitan dengan amalan lahir, iman berkaitan dengan amalan batin. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Insyaallah pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Namun sebelumnya, bagi teman-teman sekalian yang join di Zoom, apabila hendak bertanya, silakan untuk bisa raise hand dan nanti kami berikan kesempatan untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Saya seringkali mendapati perasaan ragu terhadap agama Islam yang muncul, dan hilang. Saya tidak menyukainya dan hal ini membuat saya resah. Apakah hal ini mengeluarkan saya dari Islam karena salah satu syarat la ilaha illallah adalah yakin? Mohon arahan dan juga penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya. Betul bahwasanya salah satu rukun kalimat la ilaha illallah adalah al-yaqin, yang merupakan lawan dari asyak atau ragu. Ya. Kalau orang masih ragu dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, ya, dan juga masih ragu bahwasanya Nabi SAW adalah Nabi, maka dia belum memenuhi rukun yakin dalam kalimat la ilaha illallah. Ya. Namun yang perlu diperhatikan, apa yang menimpa penanya di sini bukanlah keraguan yang dimaksud dalam lawan dari yakin tadi. Tapi yang dialami oleh beliau ini adalah was-was. Tandanya apa? Kadang muncul dan itu sekelebat, kemudian dia juga khawatir, dia juga takut, dia juga resah dengan sekelebatan pemikiran ini. Ini namanya was-was. Ya. Dan Nabi SAW telah menjelaskan hal ini, ya, berkaitan dengan hal ini ketika Nabi SAW dalam riwayat Muslim mengatakan, ya, ya'ti ahadakum asyaiton. Setan akan mendatangi salah seorang dari kalian. Fayaqul man khalaqa hadza. Setan akan membisikkan, ini yang nyiptain siapa? Tentu kita akan jawab, iya Allah nyiptain.
nanti dia akan lanjut. Faman khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Nah, dia akan mulai menebarkan syubhat, keraguan-raguan. Dan itu dari setan. Ya, kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Maka kata Nabi apa? Ya, ketika sudah sampai situ, maka fal yasta'id billah. Hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah. Dia ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Dia minta berlindung kepada Allah dari was-was setan tersebut. Kemudian dia hilangkan pikiran tersebut. Sehingga was-was ini bukan dosa selama dia berusaha menepis was-was tersebut. Dan saya lihat dari pertanyaannya memang dia menepis hal tersebut. Ya. Dan cara mengobati was-was, ya pertama ya kita abaikan was-was tersebut. Dalam artian apa sih gitu ya? Sekali kita buang. Yang kedua, kita membaca muawwidzatain ya. Dalam muawwidzatain terdapat perlindungan terhadap waswas ya. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Ya, kita minta perlindungan dari waswas, bisikan waswas dari setan. Dan juga tentunya kita juga memperbanyak zikir pagi dan petang ya. Karena itu merupakan tameng terhadap godaan setan termasuk waswas setan. Mudah-mudahan dapat memberikan solusi kepada penanya. Dan tidak perlu khawatir ya. Kadang memang khawatir murtad, enggak. Selama hati Anda tenang dengan iman, ya Anda tidak murtad. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Belum ada yang resen, namun ada yang bertanya via kolom komentar Ustaz. Kolom chat maksud kami, izin kami bacakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Kadang saya ada kalanya malas beribadah. Apakah jika saya melaksanakan ibadah ketika malas itu boleh dan ada pahalanya? Dan bagaimana caranya agar terus tetap istiqomah? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Memaksakan untuk beribadah ketika malas itu adalah perbuatan yang baik. Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya saya lupa kalimatnya dalam bahasa Arab, yang jelas Nabi SAW mengatakan, ya terdapat keutamaan ya orang yang berwudu dalam kondisi dingin. Artinya ada kesulitan yang membuat dia berwudu, tapi dia jalani, dia paksakan, ya sehingga hal itu menjadi sesuatu yang terpuji. Sama seperti ketika Nabi SAW menganjurkan orang yang pergi ke masjid dalam kondisi gelap. Ya, basyiril masya'ina fi dhulal, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan di kegelapan ke masjid binuritam yaumul qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Rasul memotivasi orang yang repot-repot untuk mengarungi kegelapan untuk pergi ke masjid dengan menjanjikan pahala pahala yang besar atau cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Begitulah Nabi SAW memotivasi orang yang jauh dari masjid dengan mengatakan setiap langkah menuju masjid telah mendapatkan satu pahala dan seterusnya. Banyak sekali motivasi Nabi untuk tetap beribadah dalam kondisi yang sulit, yang malas, yang seorang itu diharuskan untuk melawan rasa malasnya. Ya. Sehingga tidak masalah memaksakan, dalam artian memaksakan di sini adalah memaksa, bukan memaksakan, itu dua hal yang berbeda ya. Kadang-kadang ada orang punya uzur tapi maksa, itu namanya memaksakan. Kalau memaksa diri itu lain, memaksa diri itu artinya menggembleng diri. Memang seharusnya dia melakukan ibadah itu, tapi dia lawan rasa malasnya untuk kemudian membiasakan itu, dan itu adalah suatu hal yang baik. Ya. Dalam banyak perkataan salaf juga, yang namanya ibadah itu adalah sesuatu yang dibiasakan. Dan untuk membiasakan sesuatu pasti ada langkah pertama. Dan langkah pertama itu biasanya langkah yang paling berat. Memulai itu biasanya yang paling berat. Tapi setelah dia jalan, ya, maka itu akan semakin ringan karena sudah terbiasa. Orang yang membiasakan suatu kebaikan, ya, maka dia justru akan berat ketika tidak melakukan hal tersebut karena sudah biasa. Dia merasa aneh, merasa ada yang kurang ketika tidak melakukan itu. Walaupun awalnya dia nggak terbiasa dan ketika memulai pun berat. Ya, maka bahkan di antara ciri atau bahkan di antara cara ya untuk bisa istiqomah adalah bagaimana seorang itu memaksa dirinya untuk bisa
beribadah selama itu kemudian tidak menjadikan dia futur. Jangan sampai dipaksakan, dia lelah, dia capek, malah jadi nggak ibadah. Ini juga nggak boleh. Ya, Nabi SAW mengatakan, ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal terbaik bagi seorang hamba yang dicintai Allah adalah seorang itu beramal yang sedikit tapi konsisten. Jangan sampai orang mau langsung memaksakan untuk amal yang besar, tapi dia capek akhirnya nggak beramal lagi. Ini malah tercela, malah sesuatu yang kurang baik. Yang baik adalah yang sedikit tapi continue, itulah yang lebih afdal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Sudah ada yang resen atas nama Zihad Rizki. Silakan untuk bisa membuka audionya dan silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, kalau misal seseorang pernah melakukan pembatal keislaman, cara taubatnya gimana Ustaz? Apakah harus syahadat ulang? Kalau syahadat ulang maka gimana caranya? Apakah harus ke masjid, lihat sama orang-orang dan seterusnya Ustaz? Jazakumullah khair. Baik. Kalau seorang sudah yakin dia melakukan batal keislaman, ya, dan dia sadar dia kufur karena hal tersebut, ya, kemudian dia saat dia tobat, mau dia tobat kepada Allah, maka dia syahadat ulang. Namun syahadat itu tidak harus disaksikan, ya, tapi diucapkan. Jadi dia bisa mengucapkan syahadat dimanapun dia berada dalam kondisi sendiri pun tidak masalah, ya, karena syahadat itu tidak butuh kepada saksi. Ya, kalau misalnya kita saksikan ada orang masuk Islam itu di masjid, disaksikan itu karena memang bila orang tahu akan memperlakukan dia sebagai orang Islam gitu ya. Misalnya tadinya orang Kristen atau orang mana, kemudian dia syahadat, ya sebetulnya yang perlu dia lakukan yang di masjid itu biasanya adalah syahadat yang kedua, yang untuk menjadi pengumuman bagi yang lain. Sebetulnya syahadat itu tidak harus disaksikan. Ya, seorang ketika dalam kesendirian dia sadar bahwasanya wah, agama yang benar itu Islam. Dia syahadat itu sudah sah syahadatnya. Nanti baru dia kasih tahu ke orang, saya sudah masuk Islam, nggak masalah. Ya. Nah, sehingga jangan kemudian ditunda, harus ke masjid dulu. Nanti kalau nggak jadi syahadat, dan sebetulnya ya kalau seorang sudah bertobat, ya, Allah akan terima tobatnya. Ya. Tapi kalau misalnya memang itu berkaitan dengan dia murtad, ya, dia memang sengaja murtad, ganti KTP misalnya kayak gitu, kemudian kembali ke Islam, maka dia harus bersyahadat lagi, ya, tapi tidak harus di hadapan orang-orang. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Kemudian insya Allah pertanyaan terakhir Ustaz, ya, dari chat, izin kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menerima takdir yang menurut kita tidak baik? Dan ketika kita mencari jawaban atas takdir yang menimpa kita, ada berbagai pendapat ulama yang berbeda-beda menjawab kondisi takdir yang sedang kita alami. Bagaimana kita harus bersikap? Apakah boleh mengambil pendapat yang sesuai dengan takdir yang sedang kita alami? Dan bagaimana ikhlas menerima takdir? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Baik. Berkaitan dengan takdir, Nabi SAW mengatakan antuk minabil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi takdir yang buruk itu memang ada. Tapi buruknya bukan buruk di sisi Allah, tapi buruk di sisi manusia. Ya, manusia menganggapnya buruk, tapi semuanya itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak mungkin mentakdirkan sesuatu yang jelek. Perbuatan Allah semuanya baik. Allah menetapkan segala sesuatu dengan baik, tidak ada yang jelek dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam menetapkan takdir. Namun ketika di sisi manusia, memang manusia akan memandang itu suatu hal yang baik dan itu suatu hal yang tidak baik, ya. Misal kesusahan, ya, hal-hal yang tidak disukai manusia itu pasti sesuatu yang di mata manusia tidak baik, ya, musibah misalnya seperti itu. Nah, kemudian penanya bertanya kepada beberapa mungkin ulama atau ustadz gitu ya, kemudian ternyata jawabannya berbeda-beda, ya, saya kurang tahu berbedanya seperti apa, apakah yang satu mungkin nasihatnya yang berbeda-beda atau gimana, ya, saya kurang paham maksud berbeda di sini. Yang jelas dalam menyikapi takdir apapun itu, yang baik maupun yang buruk, sebagai seorang muslim
Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita meyakini tadi ya yang saya sampaikan, kita meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan itu baik. Entah itu di kita berat atau di kita tidak baik misalnya karena mungkin itu adalah suatu musibah, kesulitan, sakit dan lain sebagainya, ya. Tapi itu adalah sesuatu yang sudah benar Allah tetapkan dan tidak mungkin salah. Itu keyakinan yang pertama harus kita yakini ketika kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya, itu diantara bentuk iman kita kepada takdir tadi. Bahwasanya Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Ketika menetapkan sesuatu nggak mungkin, Allah itu menetapkan salah itu nggak mungkin. Ya, berarti apa? Kalau Allah nggak mungkin salah, kalau Allah itu sudah bijaksana dalam menetapkan takdir, berarti ada hikmahnya. Allah menetapkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Ya, hikmahnya perlu kita ketahui nggak? Tidak mesti kita ketahui, atau mungkin belum kita ketahui. Tapi pasti ada. Sebagaimana para ulama mencontohkan kalau orang misalnya kena musibah sakit. Ya, hikmahnya apa? Dia ketika sakit dia nggak bisa berbuat maksiat. Ketika sakit dia akan bermuhasabah, dia akan ingat kepada Allah, dia akan beribadah, dia akan berdoa kepada Allah. Kan semua itu kebaikan. Berdoa kepada Allah adalah kebaikan, ya. Dia dekat kepada Allah, dia menjadi banyak mencari pahala, ya dia banyak sholat, dia banyak kemudian dekat dengan Allah dan seterusnya. Dia kembali kepada Allah. Semua ini bahkan kebaikan yang akan menutupi kejelekannya. Kalau dia dapat sakit tapi ternyata kebaikan yang dia lakukan jadi banyak, dia jadi dekat dengan Allah, kan itu suatu kebaikan yang lebih daripada kalau dia nggak sakit gitu ya. Ini contoh bagaimana kadang-kala kita bisa mengetahui atau bisa mengira-ngira hikmah dari takdir Allah. Kadang-kala kita nggak bisa, belum bisa. Kalau kita belum bisa, kita tetap harus wajib meyakini bahwa ini adalah ada hikmahnya. Hanya kita saja yang belum tahu. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan diberikan taufik untuk bisa paling enggak memahami hikmah di balik itu sehingga menjadikan kita lebih sabar menerimanya, lebih bisa kemudian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin bisa saya nasihatkan supaya kita bisa lebih ikhlas, lebih rela menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sesuai dengan prasangka hambanya. Wallahu taala alam bissawab. Baik Ustaz, mungkin cukup untuk pertanyaannya dan juga teman-teman sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Rizwan Rakil jazakallahu khairan atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah masuk tadi. Kami berdoa semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga dalam kebaikan. Amin. Dan semoga yang telah disampaikan Ustaz tadi benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Dan kita cukupkan teman-teman semua untuk live session pada kesempatan malam hari ini, dan tunggu informasi untuk live session mata kuliah yang lain. Insya Allah akan kami informasikan di grup Insya Allah. Dan terus semangat untuk belajar di NB Academy. Dan kita sudah memasuki pekan ke-9, artinya sudah setengah perjalanan kita lewati untuk semester ini. Dan semoga Allah mudahkan untuk terus istiqomah dan menyelesaikan sampai akhir maupun nanti untuk lanjut ke semester berikutnya. Demikian live session pada kesempatan malam hari ini. Kami selaku MC juga teman-teman yang bertugas izin undur diri. Mohon maaf apabila terdapat sedikit maupun kesalahan dalam penyampaian maupun tutur kata kami. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.